Ya, salam. Silakan. Oke. Ini namanya siapa ya? Nur Afni. Oh, Nur Afni. Duduk dulu, santai dulu. Dari Padang. Iya. Di Jakarta udah berapa lama? Baru dari bulan Agustus kemarin. Hah? Bulan Agustus tahun kemarin. Agustus tahun kan masih pandemi. Iya kan itu PSBB yang transisi yang pertama. Ngapain maksudnya ke Jakarta? Kan Mau cari kerja. kok emang sengaja? Iya. Keluarga Keluarga ada di Jakarta? ada sama kakak. Tinggalnya sama kakak? Iya. Kamu lulusan apa? Pendidikan kimia. Pendidikan kimia. Kenapa mau jadi guru? Karena pada SMA sih termotivasi dengan guru kimia. Waktu SMA guru kimianya laki apa perempuan? perempuan. Termotivasinya kenapa? Ibunya disiplin, terus tegas kalau kita emang nggak bisa, emang nilai kita emang 5, emang dikasih 5, nggak ada tentang nilai tugasnya, nggak ada dikasih kita. Nggak ada dikasih tugas tambahan? Enggak. Jadi 5 ya udah 5. Iya. Berarti banyak yang ini dong. Iya, banyak yang kesal sama ibunya, tetapi aneh suka sama ibunya. Kenapa? Karena tegas, disiplin gitu. Disiplin, tegas gitu. Iya. Kalau kita terlambat masuk selangkah dari dia, di depan pintu nggak boleh masuk lagi. Nggak boleh masuk lagi. Iya. Yang favoritin dia siapa? Kamu doang? Banyak sih. Banyak? Tapi sebagian besarnya sih banyak yang nggak suka karena nilainya pelit katanya. Oh, nilainya pelit. Iya. Oh gitu. Oke. Termotivasi dari gurunya. Terus pada saat masuk pendidikan kimianya di Universitas Negeri Padang, berarti UMPTN ya, semacam itu ya? Iya. Apa dulu namanya? SMBPTN. Namanya apa waktu itu? SNMPTN dan SBMPTN. Undangan dan lewat ujian. Kamu masuknya lewat mana? Alhamdulillah lewat undangan. Oh, lewat undangan. Berarti kamu di SMA nilainya berapa rata-rata? Nilai rata-ratanya kalau di UN sih 86. 86. Kalau di STTB? STTB? STTB itu surat tanda tamat belajar atau ijazah. Rata-ratanya di atas 90. Paling pas 90 sih. 90. Terus prestasi apa yang membuat kamu masuk UNP ya? Apa sih sebenarnya UNP? Iya, UNP. Universitas Negeri Padang. Melalui undangan apa yang membuat kamu tuh masuknya lewat undangan? Prestasi apa? Biasanya kan suka ada prestasi. Iya. Pertama karena kan melalui pilihan, kan ada 3 pilihan, dan pilihan pertama ini emang pendidikan kimia. Terus sebelumnya di masa SMA nih selalu mengikuti ujian kayak Tryout? Ya, olimpiade. Oh, olimpiade. Iya. Ikut olimpiade pernah? Olimpiade tingkat? Olimpiade yang diadakan di kampus-kampus kayak di UNAN, kayak di UNP pernah ikuti. Terus diadakan di sekolah di sama satu. Menang nggak? Hah? Menang nggak? Menang nggak? Nggak menang, tapi ada kayak gitunya. Iya, terdaftar namanya berarti. Terus kira-kira yang membuat pihak kampus menerima melalui undangan itu apa? Undangan itu kan nggak semua orang bisa masuk lewat undangan kan? Iya. Kira-kira apanya? Pertama sih karena pertolongan Allah juga sih, karena ada orang tua. Terus yang dari semua nilai SMA itu yang paling tinggi emang cuma kimia, cuma salah satu di ujian UN. Paling tinggi? Iya. Karena emang udah suka? Iya. Oke. Kalau kimia tuh berarti ada jembatan keledai ya sebutnya. Yang baca Itu tabel periodik. Ada jembatan keledainya kan? Hafal nggak? Hafal. Coba gimana? Hari libur. Kalau golongan A saja saya hafal. Ya coba aja, apa aja yang hafal? Hari libur, naik kuda. Hari libur naik kuda.
Jangan grogi, santai aja. Karena seksi ratunya itu golongan 8A. Jadi makin pelan suaranya. Terus? Ya, golongan 8A sebuah negara Arab karena seksi ratunya. Terus kalau tentang menghafal sih kurang, tapi kalau untuk menghitung kami cepat. Oke, SD-nya negeri atau di mana? Alhamdulillah negeri dekat rumah. Negeri. Ya. Oke, waktu SD pengalaman apa yang menurut Mbak Afninya tuh menarik? Pengalamannya ikut olimpiade juga. Ikut olimpiade juga. Iya, pernah di itu. Olimpiade apa? Awalnya kan olimpiade IPA. Terus dikasih pelatihan selama 1 bulan di INS Kayu Tanam. Pelatihan. Iya, Terus? 1 bulan. Terus setelah 2 minggu mau olimpiade ternyata yang untuk matematiknya tidak ada. Terus jadi yang dioper ke matematik. Terus yang IPA-nya diambil dari teman yang lain. Jadi karena baru itu nggak maksimal dengan matematik, nggak menang juga. Nggak menang, nggak apa-apa, tapi udah ada pengalaman kan? Iya. Itu ya. Terus SMP-nya? SMP-nya ikut lomba fisika. Lomba fisika? Iya, ikut olimpiade juga. Ikut olimpiade juga, iya. Fisika. Menang? Enggak juga, tapi ikut juga. Wakil dari sekolah. Iya. SMP-nya SMP negeri 1? Negeri 2. Oh, 2. SMA-nya SMA negeri 3 Pariaman. Oh, negeri 3. Iya. Oke, prestasinya berarti rata-rata ikut itu ya. Terus saya mau nanya ibadahnya. Kamu sholat 5 waktu enggak? Alhamdulillah. Dari kecil? Iya. Dari kecil. Iya, maksudnya kecilnya udah terbiasa bangun subuh gitu. Iya, bangun sama ayah. Iya, maksudnya udah terbiasa. Terus orang tuanya sangat peduli nggak sama sholat anak-anaknya? Peduli, tegas. Tegas, kalau nggak sholat diapain? Nggak kasih uang jajan. Oh gitu ya. Iya, oke. Terus hafal Quran nggak? Dia hafal surat pendek. Juz 30 hafal? Belum full. Tapi hafal? Ada beberapa surat. Oke, ngaji bisa? Alhamdulillah bisa. Baca Quran bisa berarti ya? Kalau orang Padang nggak bisa baca Quran, tanda tanya. Harus bisa. Oke, sekarang saya tanya. Kemarin menurut Afni tesnya gimana di SD Ahas? Beda dari yang lain sih. Emang pernah ikut tes di yang lain? Itu pernah di bimbel. Beda tuh kalau yang sini. Iya, di sekolah baru sekarang. Baru ini. Iya. Terus menurut Afni gimana tesnya kemarin? Banyak tantangan sih. Banyak tantangan. Enggak, kesannya gimana? Kesannya terkesan apanya gitu tes kemarin tuh? Merasa tertantang. Dan Nggak, kan kemarin ada beberapa tes yang berkesan tuh yang apa tesnya, terus kenapa berkesan tes yang seperti itu gitu? Yang merasa tertantang kali yang pas disuruh ke depan terus disuruh buat essay juga langsung pas tadi itu. Yang presentasi esai. Iya. Kenapa berkesan di presentasi esai? Karena kita belum ada topiknya ya, baru dikasih saat itu, terus kita dipikir juga harus memikirkan apa juga saat itu dan kasih waktunya. Jadi waktu itu masih ngeblank gitu. Terus? Jadi itu kayak wow, tantangannya sungguh luar biasa gitu. Terus setelah dan berbahasa Inggris kan? Iya, berbahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya jadi bikin makin pusing nggak tesnya jadinya? Karena bahasa Inggris ya kayak terhambat kita mau ngomongnya. Tapi jadi ini ya. Jadi termotivasi ya. Terus setelah kesan dari tes itu, pertama-tama tuh grogi nggak tesnya? Pertama-tama karena tulis ya masih biasa. Terus pas teachingnya, pas micro teachingnya dipikir waktu itu cuma dari bahan kita. Ternyata dikasih bukunya gitu. Terus? Ada salah ini. Jadi itu mulai grogi. Iya. Mulai grogi. Wah,
ini aduh gitu kan. Tapi alhamdulillah bisa lewati, dan yang terakhir merasa wow lagi tantangannya buat essay. Oke, terus menurut kamu bisa nggak tes yang kemarin? Alhamdulillah bisa melalui. Tingkat kesulitannya tesnya di SDAHAS tuh sulit banget, sulit sekali, mudah, menengah, atau gimana menurut Agni? Sulit sekali. Iya, sulit sekali. Sulit sekali. Oke. Terus pertanyaan saya berikutnya, apa motivasinya melamar di SDAHAS? Pertama karena mau menerapkan ilmu pendidikan. Aku suka ngajar, suka lihat anak-anak lebih tahu tentang apa yang kita infokan, dan ingin jadi guru yang baik. Emang pengen ngajar? Iya. Kan sekolah banyak, ya kenapa melamarnya di SDAHAS? Karena SDI AHAS ini berbasis Islamiyah, Pak. Selain anak-anak belajarnya Islam, kita juga ikut belajar Islam. Selain anak-anak yang bisa menghafal Quran, kita termotivasi juga untuk menghafal Al-Quran. Oke. Terus setelah tahu bahwa kurikulumnya internasional juga, ada perasaan apa tentang SDAHAS ini? Ternyata SDI AHAS ini bertaraf internasional, dan itu kita kalau sekolahnya kita sebagai pengajar di sekolah itu, jadi kita merasa hebat gitu, karena kita sudah mengajar anak-anak yang mengikuti taraf internasional. Oke.